Kenapa Pak? Alhamdulillah, satu segi kita bersyukur jadi anak bangsa. Kenapa tidak? Diberikan Allah tanah yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jenawi. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya kan begitu Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al-Barakah Cilebut Residen 2. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh perdana ini untuk saya. Ya. Untuk bapak-bapak sudah sekian kali subuh. Untuk saya subuh perdana di masjid ini, kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersambung rasa, berkaitan hati, bersilaturahim dalam rangka memperdalam keilmuan tentang Islam. Sesuai dengan kesepakatan DKM atau panitia kajian, materi kita merujuk kepada Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid hasil karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdiri dari 3 jilid. Nah, kita masuk sekarang jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Jilid yang pertama ini terdiri dari 5 bab. Terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama judulnya adalah makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Nah, itulah topik kita pada pagi hari ini. Urgensi, ya, makna dan urgensi akidah sebagai landasan agama. Kita masuk saja ke halaman 3 bagi yang memegang kitab. Ya, saya berharap pertemuan yang akan datang kita pegang kitab ini supaya pembahasan kita tidak ngelantur kemana-mana. Jadi kita berujuk kepada kitab ini. Tidak mahal kok, cuma 2 mangkok bakso. 2 mangkok bakso. Pengertian akidah. Apa makna akidah itu? Akidah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Cilebut. Akidah itu bahasa Arab. Pengertian secara etimologi atau secara lughawiyah, secara bahasa, akidah itu berasal daripada kata aqdun. Berasal daripada aqdun yang artinya adalah ikatan. Ikatan. Jadi akad. Kita pernah mendengar akad nikah. Apa artinya? Ikatan nikah. Mempelai pria diikat dengan mempelai wanita. Dengan apa diikat? Dengan tali? Bukan. Dengan akad nikah. Jadi akad itu artinya ikatan. Nah, secara istilah syar'i, akidah itu ialah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman juga kepada qadar, qadar baik dan qadar buruk. Nah, jadi yang akan kita pelajari dalam kitab ini seputar rukun iman. Nah, mungkin waktu SD dulu kita sudah belajar bahwa rukun iman itu 6. Nah, pendalamannya, nah baru kita merujuk kepada kitab tauhid ini. Ini tidak akan tuntas, ya, walaupun setahun belum akan tuntas karena pendalaman akidah itu betul-betul jauh. Secara umum
syariat itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat sebatang pohon yang terdiri dari ada pokoknya dan ada cabangnya. Sebatang pohon terdiri pada ada pokoknya yang besar, kemudian ada cabang-cabangnya yang banyak. Apapun pohonnya, pokoknya satu. Tidak ada satu pohon pokoknya dua, itu nggak ada itu. Ya, carilah apapun nama pohonnya, sebatang pohon pokoknya satu. Nah, cabangnya baru banyak. Begitu juga syariat ini, yang dimasuk adalah merupakan pokoknya adalah akidah. Akidah itu sebagai pokoknya. Maka syariat Islam ini akidahnya satu. Memang tidak kita pungkiri banyak akidah-akidah dalam Islam itu, tapi yang benar hanya satu. Kalau yang benar hanya satu, yang lain salah. Ya, bukan kita nyalah-nyalahin orang, Pak. Tapi demikianlah yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal dalam hadis iftiraq, umatku akan terpecah menjadi 73 bagian, kata Nabi. Kulluhum finnar, seluruhnya masuk neraka, illa millati wahidah, kecuali satu millah saja. Ketika ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu yang tidak masuk neraka itu ya Allah, ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu itu adalah yang siapa yang aku dan sahabatku ada di sana. Nah, itu yang lebih dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah yang benar. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah semua. 72 firqah, 72 keyakinan, semuanya salah. Cuman satu yang dibenarkan oleh Nabi, akidah yang berdasarkan sunnah Rasul dan sunnah sahabatnya. Apa yang aku dan sahabatku ada di sana. Demikian dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita kembali, syariat itu secara global dibagi menjadi i'tiqadiyah dan amaliyah. I'tiqadiyah itulah sebagai pokok pohon tadi. Sementara amaliyah itu bermacam-macam. Itu yang banyak karena itu ibaratnya cabang. Ada cabang sholat, ada cabang puasa, ada zakat, ada haji, umrah, zikir, tilawah, istighfar, sholawat. Itu semuanya cabang-cabang. Disebut juga dengan furu'iyah. Ya, itu adalah berhubungan dengan tata cara beramal. Ya, itu lain faknya nanti. Mungkin ada ustadz yang lebih mendalami itu nanti. Kita diberikan amanah oleh DKM khusus untuk membahas akidah, itu tentang cabang tadi. Nah, maka dari itu akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama. Ya, kenapa Masjid Al-Barakah ini bisa berdiri megah? Sudah berapa tahun masjid kita, Pak? Setahun kurang ya. Ya wajar belum ada yang rusak ya, karena masih baru. Nah, lihat 10-20 tahun yang akan datang, kalau masih begini juga, tidak ada retak-retak, menandakan pondasinya bagus, fondamennya kuat. Kita bisa bayangkan ketika suatu bangunan fondasinya keropos, fondamennya tidak kuat, maka akan kita lihat retak-retak. Karena setiap bangunan itu ditentukan oleh fondamen, ditentukan oleh fondasi. Nah, demikian juga kita dalam Islam. Nenek moyang kita dulu berpuluh-puluh tahun istiqomah di atas agamanya, tidak bisa dibujuk dan dirayu, tidak bisa dipaksa. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Kenapa? Fondamennya kuat. Tapi sebagian saudara-saudara kita hanya satu dus Indomie,
hanya 2 liter minyak goreng, hanya beberapa kilogram beras, sudah berganti agama, sudah bertukar keyakinan. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat, ya, fondamennya tidak kokoh. Nah, maka itulah pentingnya, mustahil fondamen itu akan kuat, mustahil fondasi itu akan kokoh kalau kita tidak mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam adonan fondasi itu, adonan fondamen itu, berapa semennya, berapa kerikilnya, berapa ukuran besinya. Nah, itu semuanya jelas itu di insinyur bangunan. Nah, kembali kepada Islam, siapa yang tahu, ya, adonan-adonan akidah itu hanya Allah dan Rasulnya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Rasul menyampaikan dalam hadis yang sahih. Makanya kalau kita mau fondasi agama kita kuat, mau fondamen Islam kita kokoh, maka kita kembali merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, berharap bertemu dengan Tuhannya. Biasanya setiap lebaran kita open house dengan raja kita. Apakah presiden kita, gubernur kita, bupati kita, desa kita, minimal RW dan RT kita, bersalaman, bertemu. Tidak rindukah kita open house dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu langsung dengan Allah, bertatap muka dengan Allah? Selama kita beribadah tapi kita tidak ketemu dengan Allah. Nah, nanti akan diberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu open house dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ada persyaratannya. Tidak semua hambanya akan diterima ketika itu. Apalagi menurut Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, bertemu dengan Allah itu maksudnya adalah untuk mendapatkan balasan pahala yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah bukan untuk mendapatkan neraka, tapi untuk mendapatkan surga. Persyaratannya adalah fal ya'mal 'amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh maksudnya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir artinya amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Maka muwafiqan li syar'illah. Amal soleh itu yang sesuai dengan syariat Allah, yang tertuang di dalam Al-Quran, yang disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih. Itulah amal soleh. Sebaliknya, betapapun baiknya amal, betapapun syiarnya amal, kalau tidak ada tertuang di dalam Al-Quran, tidak pernah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi tidak pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi, itu bukan amal soleh. Kalau bukan amal soleh, apa namanya? Ya amal salah. Ya, amal salah. Nah, demikian. Ya, sortirnya, persyaratannya amal soleh itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, ini pelajaran kita. Jangan dia pernah musyrik. Apa itu musyrik? Mempersekutukan Allah. Bi'ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Kita beribadah semata-mata lillahi ta'ala, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka tidak pernah disuruh
Mereka tidak pernah diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niatnya menjalankan agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika niatnya menyimpang, bukan mengharapkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan perhatian Allah, tapi sudah mengharapkan perhatian manusia. Nah, ini beda-beda tipis saja. Kita beribadah adalah MPA, menarik perhatian Allah. Nah, ini yang ikhlas. MPA, menarik perhatian Allah. Ketika ini sudah kabur, berubah menjadi MPO, menarik perhatian orang. Nah, ini sudah musyrik dalam beribadah. Celah untuk sampainya kepada MPO ini ada dua. Ada ria, ada sum'ah. Ria mengharapkan perhatian orang, supaya orang melihat kita, saya yang paling soleh, saya yang paling hebat, semua mata melihat, hidung kita mekar, hati indah berbunga-bunga. Itu namanya ria. Yang kedua sum'ah. Sum'ah, kita ingin didengar orang, ya, ingin didengar orang kesolehan kita, maka kita memperdengarkan, ya, kesolehan kita kepada orang, ibadah kita kepada orang. Seharusnya ibadah itu dirahasiakan, disembunyikan, tapi kita lantunkan, kita angkat suara. Nah, itu sudah jatuh kepada sum'ah. Sedangkan sum'ah celah untuk menjerumuskan kita kepada musyrik dalam ibadah. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah mereka musyrik, mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan satu pun juga. Tidak usah kita menarik perhatian orang. Orang itu tidak akan pernah mengasihi kita. Orang itu tidak akan pernah menolong kita. Tapi marilah kita menarik perhatian Allah. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita berharap, dan Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Kita berlanjut urgensi daripada tauhid tersebut. Apa itu urgensi? Pentingnya sebuah ketauhidan. Sejauh mana pentingnya tauhid itu, supaya kita terpicu dan terpacu untuk mendalami tauhid, supaya kita tergerak, termotivasi untuk mendalami tauhid. Karena selama ini pelajaran tauhid ini termarginalkan. Ilmu tauhid termarginalkan. Coba kita lihat. Belajar ilmu tauhid di masjid gratis, tidak bayar, dikasih minum, insya Allah ada makan, udah datang tadi makanan, gratis, nggak bayar. Masih malas orang untuk belajar ilmu tauhid. Coba belajar bahasa Inggris, belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, berapa bayar lesnya? Apalagi belajar sosial politik untuk bisa duduk di Senayan, itu besar sekali bayarnya. Walaupun bayarnya besar, orang berlomba-lomba mempelajarinya. Berbeda dengan ilmu tauhid, walaupun gratis, tidak semua kaum muslimin yang antusias untuk belajarnya. Nah, perlu kita kaji lebih jauh sejauh mana pentingnya ilmu tauhid ini. Pertama, ilmu tauhid itu, atau yang akan menjurus kepada akidah yang sahihah, akidah yang benar, bersih dari kesyirikan, itulah yang melanggengkan amal ibadah kita. Ya, kita bisa tulis menulis ya, ada whiteboard. Aqidah yang sahihah, maksudnya aqidah tauhid.
Tadi yang pertama sudah kita bicarakan, persyaratan pertemuan dengan Allah. Dalilnya Al-Kahfi ayat 110. Tadi sudah kita uraikan. Yang kedua, untuk melanggengkan pahala ibadah, Az-Zumar ayat 65. Nanti kita tambahkan Al-An'am 88. Kita ke Az-Zumar dulu. Az-Zumar surah 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, ayat ini langsung menunjuk hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, sungguh telah kuwahyukan kepadamu dan kepada nabi dan rasul sebelum kamu. Apa isi kandungan wahyu itu? La in asyrakta, kalau kau syirik mempersekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hancurlah amalmu, musnahlah amalmu. Kalau sudah demikian, kamu akan termasuk orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Walaupun belum pernah ketemu, tentu sedikit banyak kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena profilnya diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih. Apa tanda-tanda Rasulullah itu? Satu, beliau itu maksum, terpelihara dari dosa kecil, apalagi dari dosa besar. Dua, sudah dijamin masuk surga. Tiga, beliau itu Habibullah, kekasih Allah. Empat, beliau itu Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Setidaknya ada 4 ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihafalkan? Pertama, sudah maksum dari dosa kecil apalagi dosa besar. Kedua, sudah dijamin masuk surga. Ketiga, Habibullah. Keempat, Khalilullah. Orang yang sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja diingatkan bahaya syirik. Muhammad, jangan pede dulu. Walau kau sudah dijamin masuk surga, walau kau maksum, walaupun Habibullah, kekasih Allah, tapi awas ya dengan dosa syirik. La in asyrakta, kalau kau syirik mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, hapus amalmu. Kalau sudah demikian, wala takunanna minal khasirin, jadilah engkau termasuk orang yang merugi. Apalagi kita, Pak, kita tidak maksum. Kita tidak ada jaminan khusus untuk masuk surga. Kita bukan Habibullah, walaupun ada yang bergelar Habib. Ya, kita melihat kalau Habib kita datang, cium tangan, salam dan cium tangan, bukan hanya satu lapis, depan belakang, kan begitu. Tapi walaupun Habib, tidak ada jaminan khusus. Kita bukan Khalilullah, walaupun ada namanya Pak Khalil, ya, MUI kita Pak Khalil Ridwan, ya. Tapi tidak ada jaminan khusus. Makanya lebih rentan dengan kesyirikan ini.
Nah, ini Allah sampaikan melalui Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Walau asyraku, apalagi umatmu hai Muhammad yang tidak maksum, yang tidak ada jaminan masuk surga, yang bukan Habibullah, yang bukan Khalilullah. Walau asyraku, kalau mereka syirik mempersekutukan Allah, la yahbatanna amalukum. Ya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya. Walau asyraku, kalau mereka musyrik mempersekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Kita salat 5 waktu berjamaah di Al-Barkah hapus kalau syirik. Tambah salat sunnah, rawatib, tahajud, duha, sebentar lagi syuruk. Begitupun kita puasa Ramadan, tambah 6 hari Syawal, Senin Kemis, puasa Nabi Daud, lenyap kalau akidah bercampur dengan kesyirikan. Kita berinfak, bersedekah, demikian juga kita sudah haji berkali-kali, umroh tiap sebentar, semuanya luluh lantak, hancur berantakan, tiada sisa kalau akidahnya tercampur syirik. Sebaliknya, kalau akidahnya tetap murni akidah yang sahihah, akidah yang tauhid, maka ibadah kita itu, pahala ibadah kita itu sejak kita beribadah itu tetap terjaga, tetap langgeng, dan inilah modal kita untuk kampung akhirat nanti. Itulah sebabnya Allah katakan di ayat 2 dan 3, ya, masih di Az-Zumar surah 39, ya. Di ayat 2 dan 3 Allah perintahkan kepada kita, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara memurnikan ketaatan kepadanya. Ketaatan kita hanya untuk Allah, ketaatan kita untuk mencari ridha Allah, ketaatan kita hanya mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan decak kagumnya manusia, bukan mengharapkan pujian manusia. Mang Soleh bapak itu ya, memang hebat bapak itu ya. Bukan itu yang kita harapkan. Orang memuji kita atau tidak, orang berdecak kagum kepada kita atau tidak, masa bodoh, tidak persoalan bagi kita. Apa yang kita cari? Yang kita cari hanya ridha Allah, yang kita cari hanya wajah Allah. Sepanjang Allah sudah ridha kepada kita, bodoh amat dengan orang lain, ya. Nah, kalau bisa kenapa tidak? Allah ridha, orang lain juga senang. Ini lebih bagus. Hablum minallah, hablum minannas. Tapi gara-gara memperturutkan hablum minannas, memperturutkan kesenangan orang, retak hubungan kita dengan Allah. Ini rugi besar. Ini diantara kerugian, melenyapkan semua amal ibadah kita. Ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Mafhum mukhalafahnya, ketika agama bergelimang dengan syirik, maka Allah tidak akan sudi menerima agama kita, menerima persembahan kita. Selanjutnya, yang ketiga, untuk inilah, ya, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka An-Nahl surah 16. Ya, An-Nahl surah 16 ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Jadi
Jadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus beberapa orang, bukan beberapa orang, ratusan ribuan rasul, nabi dan rasul untuk umat-umat sebelumnya. Sebelum kita Bani Ismail, kita ini Bani Ismail, Pak, anak cucu Nabi Ismail. Sebelum kita Bani Ismail, telah duluan dari anak cucu Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub. Namanya Yakub, gelarnya Israel. Israel itu artinya suka berjalan malam. Maka anak cucunya Bani Israel. Nah, Bani Israel itu lebih banyak nabi dan rasul. Ya. Kita bercabangnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Pertama Syarah, kedua Hajar. Syarah melahirkan Ishak dan Yakub. Nah, Yakub ini yang bergelar Israel. Hajar melahirkan Ismail. Dari Ismail tidak ada nabi ke bawahnya, langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Bani Ismail, mereka ya yang kita kenal Yahudi itu adalah Bani Israel. Nah, Bani Israel itu banyak nabi dan rasul. Nabi Ishak, Nabi Yakub, turun ke bawah Nabi Sulaiman, ya, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu semuanya Bani Israel. Katanya di sini ada Nabi Musa. Oh, beliau sudah hadir nih. Bukan Nabi, Pak Musa, ya. Qadarullah, nama beliau sama. Ya, itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Misi visinya sama, dakwahnya sama. Apa itu? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Beribadah kepada Allah saja maksudnya bertauhid dalam beribadah. Di samping beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada yang lain. Nah, selain daripada Allah itu namanya taghut. Beribadah kepada selain Allah, nah selain Allah itu namanya taghut. Pembesar taghut itu adalah iblis. Berikut tentaranya syaitan. Itu semuanya taghut. Nah, segala sesuatu yang kita idolakan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala itu taghut. Ya. Kita boleh mengidolakan harta, tapi jangan mengalahkan idola kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lebih mengutamakan harta daripada Allah, sudah datang panggilan Allah hayya 'alas shalah, kita masih asyik dengan harta kita, maka harta kita berubah menjadi taghut. Nah, begitupun pangkat jabatan. Untuk meraih pangkat dan jabatan kita menghalalkan segala cara, berarti pangkat dan jabatan sudah berubah menjadi taghut. Nah, begitu seterusnya. Jadi segala sesuatu yang lebih kita utamakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sudah berubah menjadi taghut. Nah, tadi dalam salat di rakaat pertama kita bawakan Al-Baqarah, atau yang lebih kenal kita surah Al-Baqarah ayat kursi, ya. Apa kata Allah? Ya, Allahu waliyul ladzina amanu, ya, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itulah pelindungnya orang-orang mukmin yang akan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada terang benderang. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir itu pelindungnya adalah taghut. Tapi taghut itu yukhrijunahum minan nuri ila zuluman, akan mengeluarkan mereka daripada cahaya terang benderang kepada kegelapan. Itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghut itu adalah segala sesembahan selain daripada Allah. Dan kemudian setiap rasul itu selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, ya qaumi abudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan untukmu selainnya. Ini yang dibicarakan Allah dalam Al-A'raf ayat 59,
ayat 65, ayat 73 dan ayat 85. Jadi dakwah para nabi dan rasul di segi akidah itu seragam, yaitu dakwah tauhid. Dakwah tauhid, karena ini merupakan pokok daripada pohon tadi. Nah, kemudian tentang cabang-cabangnya, tentang syariatnya, itu yang berbeda-beda kita dengan nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan satu lagi. Yang keempat, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Nah, ini penting. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dan kucuran hidayah. Mendapatkan ketenangan hidup dan kucuran hidayah. Kita buka Al-An'am, ini tidak ada dalam kitab. Kita buka Al-An'am surah yang ke-6 ayat 82. Ya. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, berangkat dari rububiyah lanjut kepada uluhiyah, berakhir di asma was sifat. Ini akan kita pelajari semua. Lalu walam yalbisu imanahum bizulmin. Lalu keimanan mereka itu tidak mereka campur adukkan dengan kezaliman, artinya kesyirikan. Maka sebagai apresiasi penghargaan dari Allah, ulaika lahumul amnu, itulah mereka yang akan mendapatkan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Walaupun mereka berada dalam komunitas yang kacau balau, situasi politik yang tidak menentu, tapi hatinya selalu damai, tenang, teduh, tidak resah gelisah, tidak gundah gulana. Jadi ketenangan dapat diraih dalam kekacauan bagi orang yang bertauhid. Sebaliknya, bagi orang yang musyrik, dia akan mendapatkan kegalauan jiwa walaupun di tengah-tengah fasilitas yang memadai. Saudara-saudara, alhamdulillah kita tinggal di Celebut Residen 2. Masya Allah, indahnya, teduh, pohonnya masih banyak, enak tinggal di sini. Saya baru pertama masuk, aduh enak tinggal di sini. Tapi ketahuilah saudara-saudara, fasilitas yang lengkap, rumah yang mewah, bertingkat, fasilitas yang cukup, ini tidak akan enak kita diami kalau kita tidak bertauhid. Allah masukkan kepada kita rasa resah, gelisah, gundah gulana. Jangan-jangan itu saja yang bersembunyi, yang bersemi dalam benak kita ini. Tidak ada ketenangan. Sebaliknya bagi orang bertauhid, walaupun ngontrak di gubuk reot, ya, fasilitasnya sederhana sekali, penghasilan cukup-cukupan, jangankan mobil, motor pun nggak punya, cuman sepeda, tapi dia itu mendapatkan ketenangan batin, ketentraman jiwa. 5 kali tidak pernah absen sholat berjamaah, dia ikut juga kajian. Kenapa? Dia berangkat daripada tauhid.
Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ujung ayat, wahum muhtadun. Itulah mereka yang akan mendapatkan kucuran hidayah, tuntunan petunjuk. Ini penting sekali bagi kita. Kenapa, Pak? Alhamdulillah, satu segi kita bersyukur jadi anak bangsa. Kenapa tidak? Diberikan Allah tanah yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jenawi. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya kan begitu, Pak. Ternyata yang subur makmur itu bukan hanya hijau ranau. Yang subur makmur juga aliran sesat, firqah sempalan. Kita perhatikan saja, Pak. Di Qadian muncul Mirza Ghulam Ahmad. Indonesia tidak mau ketinggalan, muncul lagi Ahmad Musaddiq. Ya, kita tinggal di Bogor belum pernah dapat wahyu. Ahmad Musaddiq ke Bogor dapat wahyu di Gunung Bundar katanya. Dia memproklamirkan dirinya jadi nabi. Banyak pengikutnya, Pak. Habis itu mak-mak nggak mau ketinggalan. Lia Edan di Senen juga mau jadi nabi katanya. Banyak juga pengikutnya. Ini menunjukkan kaum muslimin di negeri kita ini rentan dengan kesesatan. Itu belum selesai dibenahi, muncul lagi Kanjeng taat pribadi, mengeluarkan uang palsu merah-merah dari jubahnya. Banyak juga yang ketipu. Malah yang ketipu bukan hanya kalangan akar rumput, kalangan marginal, kalangan intelek juga ikut tertipu. Ini menunjukkan kaum muslimin negeri kita rentan dengan kesesatan. Nah, bagaimana solusinya? Bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk dari Allah. Dari mana didapatkan? Dari tauhid. Hanya orang bertauhidlah yang mendapatkan bimbingan hidayah. Hanya orang bertauhidlah dipastikan tidak akan ikut aliran sesat. Tapi ketika tauhid sudah mulai rapuh, akidah sudah mulai tercampur, maka ketika itulah mereka rentan akan terbawa-bawa aliran sesat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim